Menurut gue tuh di dalam pekerjaan Elava ada suasana kesendirian yang khas yang gue rasakan. Makanya basic dia, ada yang tahu gak sih dia juga teater? Pemusik sama bisnis musik tuh beda sebenarnya. Mas Lava tuh hidup di dua-duanya, karena tuh biasanya terpisah tuh harusnya. Gitu. Tapi ini dia hidup di dua-duanya itu. The most chaotic artist yang pernah aku kerja sama bareng adalah Sal Priadi. Foto kita blue, tak banyak yang kulihat. Aku ingat pertama kali Priadi baru pindah ke Jakarta. Awal-awal dia baru pindah ke Jakarta dari Malang. Dia memutuskan untuk ketemu dengan aku. Lalu dia dari depan sana, dari ujung gang, datang jam 5 sore, bawa tas kecil di sini, dan di tangan kanannya ada sebotol whisky. Dia tenteng sore-sore. Wah, itu adalah kesan pertama aku kayak, oke, ini orang chaotic nih. Waktu itu emang gue posisinya masih di Malang tinggalnya, mengerjakan sebuah lagu kolaborasi bersama Nadine Amiza. Nadine posisinya di Jakarta. Akhirnya kita memutuskan untuk produsernya adalah Lava Pratomo. Sebelumnya udah tahu Lava Pratomo mengerjakan Danila. Jadi perasaannya agak mixed feeling tuh, kayak membayangkan gimana ya orangnya, kira-kira sempat kayak nontonin Instagramnya dia lah untuk cari tahu segala macam. Waktu itu pikirannya adalah bagaimana membuat sesi sore itu menjadi asik. Lalu ada satu teman yang gue bawa, temannya agak berisik karena kalau dibawa di tas bunyinya teng 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 gitu. Dia adalah botol minuman keras. Jadi gue masuk dari ujung gang sudah membawa botol dan berjalan. Kemudian Lava menanti gue di depan pagarnya. Lava, gitulah. Kayak ponakan yang baru pulang dari kampung ya, baru datang ke kota besar bertemu dengan pamannya. Kira-kira mungkin itu scene-nya. Tapi ngeliat kayak pamannya ngeliat, ponakanku sudah kacau sekali nih, gitu. Momen pertama aku ngerjain Sal Priadi adalah Amin Paling Serius kali ya. Aku merasa Amin Paling Serius itu lagu yang Disney banget kali ya. Dia adalah sosok yang tidak segan untuk nyusahin aku. Jam berapapun, kapanpun. Khusus untuk beberapa orang, salah satunya Sal Priadi, bersedia untuk disusahkan gitu. Di waktu-waktu yang unik gitu. Menurut gue tuh di dalam pekerjaan Elava ada suasana kesendirian yang khas yang gue rasakan, yang ketika gue bertemu dengan orang yang langsung, ternyata memang orangnya begitu ya. Kayaknya ada satu kesepian dan kesendirian yang khas gitu yang dia berhasil terjemahkan ketika dia mengerjakan sebuah lagu. Sefestif apapun lagunya, bahkan gue nggak cuma kerjain itu di lagu Amin Paling Serius gitu sama Lava, tapi lagu Dalam Diam yang suasana juga festif, mampu juga menciptakan rasa yang ada itunya, ada sense of solitude yang mungkin muncul. Mungkin gue pinjam istilah Jawa itu legowo gitu ya, atau menerima gitu ya. Gue nggak pernah melihat ada satu ambisi yang terlalu besar dari semenjak pertama kali gue ketemu sama dia yang mungkin membuat dia cedera. Kan kadang-kadang orang bisa punya ambisi yang membuat dia cedera gitu. Lava menjaga apinya tetap sama, tapi dia adalah orang yang percaya bahwa kalau hari ini gue bekerja dengan sangat baik, besok gue pasti akan dapat sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang gue lakukan gitu. Konsistensi itu yang gue lihat di Lava, dan api itu yang gue rasa bisa membawa dia sampai di titik ini. Aku pernah bilang deh kayaknya, mestinya aku pernah bilang sama dia, kamu tuh bukan penyanyi Sal, kamu itu adalah aktor. Aktor yang sedang acting jadi penyanyi. Sal Priadi, nyanyinya top, nulis lagunya gila. Jadi kalau dia lagi main film, aku merasa dia tuh aktor yang lagi jadi aktor gitu. Kalau dia jadi sutradara, dia tuh adalah aktor yang lagi jadi sutradara. Dan seluruh kehidupan itu adalah seni pertunjukannya gitu, adalah panggung-panggungnya dia. Rumah Sakit adalah band yang aku masih belajar ngeband tuh. Di episode awal aku cerita aku lagi belajar ngeband, belajar main gitar dan sebagainya. Rumah Sakit udah jadi band, udah nakal. Bunuhlah
Lalu aku diajak buat ngerjain album mereka. Agak surreal. Sampai hari ini masih surreal guys. Dari album pertama baru dengan Lava itu kita pakai 30 tahun kita berdiri dengan abang-abang ini dari awal sampai swadaya biasanya. kemarin itu nggak pernah pakai produser. Nah itu akhirnya oh ya udah deh coba yuk sekali-sekali pakai produser gitu ya. And then baru beberapa nama yang dicoba diperbincangkan di antara kita tuh kita ngelihatnya ini nih gitu loh. Kayaknya ini. Tangannya semua gitu loh gitu. Tangannya semua gitu. Ini nih kayaknya ini gitu kan. Aku pikir mereka adalah sosok-sosok om-om yang produser gua masih bocah nih, bocil nih gitu. Enggak loh, mereka siap untuk nurut gitu kayak. Aku bilang kayak, oke, kita bikin kayak gini ya, bla bla bla. Oke, mainnya gini ya. Siap di direct gitu kayak. Oke, mereka ngikut gitu kayak. Damn, aku antara segen tapi kayak aku nggak boleh. Itu kan barrier gitu buatku kayak. Wah, gila ini sosok nih. Tapi dia mereka semua tuh nggak bersedia gitu untuk di direct gitu. Lava tuh bukan ini kesini aja, dia nggak gitu sih tipe orangnya. Kalau kesini kita kesiniin diskusi. Jadi enak, jadi makanya kayak mungkin jarang, kecuali dia kan blon emang. Maksudnya kayak misalnya kayak proses gitar, di bass segala macem tuh diskusinya tuh enak sih menurut gue ya, karena gue ngeliat sendiri gitu ya. And then kalau vokal tuh mungkin karena ini banyak lagu-lagu yang nada-nadanya memang cukup harus nyampe ke titik yang pas gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa kali pengulangan, tapi nggak ada sih maki-makian ya, nggak ada ini ya. Pemusik sama bisnis musik tuh beda sebenarnya. Mas Lava tuh hidup di dua-duanya kalau gue lihat per today gitu ya. Jadi musisi dia oke, di bisnis musik dia menjadi instrumen yang sangat vital gitu ya, produser dan arranger segala macam. Jadi itu nggak bakalan mudah sebenarnya ke depan. Cuman Mas Lava untuk dapat ke titik ini sih keren banget. Kalau gue ngeliatnya, pendapat gue tentang Mas Lava itu adalah salah satu orang yang gue lihat bisa hidup di dua dunia itu ya. Karena tuh biasanya terpisah tuh harusnya gitu. Tapi ini dia hidup di dua dunia itu. Buatku ini adalah salah satu core memory juga ya. Karena kayak anjing rumah sakit gila. Itu godfather-nya indies gitu. Lu bilang kayak indie gitu, kayak band-band indie apa dan sebagainya. Nah, rumah sakit tuh ya bapaknya gitu, bapaknya indie gitu. Ayo manis, Mr. White menanti. Ayo manis. Lava tuh menyerap, Lava tuh being menjadi siapa gitu, mau siapapun dia bisa banget gitu untuk. Makanya dia ada yang tahu gak sih dia juga teater gitu. Maksudnya dia juga punya basic gitu untuk menyerap menjadi orang dengan segala macam ketubuhan dan kedalamannya kayak gimana gitu. Dia produser yang seperti itu. Kebanyakannya sih aku ngelihatnya produksiannya Lava itu warnanya tuh muted warnanya, not necessarily black and white. Jadi sebenarnya masih ada kayak warna-warna lainnya, simple tapi menurut aku dramatis gitu loh. Jadi nggak over dramatic tapi nyawanya kayaknya cocok banget aja sama lagu. Ada sesuatu dari komposisi dan aransemen yang dia bikin yang gue rasa distinktif banget gitu loh. Maksudnya mau ganti talent pun, mau ganti artis pun, dia tetap kerasa Lava in a good way gitu, tanpa menenggelamkan warna dari solois atau band yang dia pegang. Dan gue rasa pas kemarin ngerjain Doves ketara banget gitu, rasa itu di lagu-lagu yang Mas Lava kerjain. Kayak tetap Lava tapi Hindia gitu rasanya. Sama kayak pas kemarin dia juga ngerjain Fish gitu, tetap Lava tapi Fish. Dia bisa memperkuat warna yang dipunyain oleh seorang artis, tapi dia juga bisa ngeluarin warna yang mungkin apa ya bahasanya ya. Gue aja nggak sadar kalau itu bisa, dan itu bisa ada, dan itu bisa muncul gitu loh. Jadi pengalamannya baik sekali kemarin kerja sama Lava. Ini cerita ya, jauh sebelum aku mengenal The Panturas, aku sudah mengagumi mereka. Anjing, ada band dari Jatinangor kayak gini gitu. Panturas itu adalah band yang mau evolve. Mungkin genre-nya
rock selancar gitu ya, surf rock. Bukan cuma siap untuk berselancar, tapi mereka siap untuk menyelam. Mereka adalah band yang siap untuk menyelami dirinya sendiri. Lava tuh waktu itu lagi beres ngerjain Polka Wars Bani Bumi. Direkomendasiin nama Deva waktu itu. Lu kayak cocok deh sama Lava, soalnya kalian sama-sama orang Sunda, kayaknya by communication bakal enak banget. Dan tapi bener ya, ternyata nyambung banget lah gitu anak-anak sama Lava. Kayaknya apa namanya ya, salah satu produser paling ideal juga bareng Pantura sih. Gua ngelihat Lava tuh amat sangat apa ya, adaptif sama ngelihat si kapasitas skill orang, kapasitas pemain, terus sama lagu. Ya lu lebih baiknya tuh di mana gitu, jadi nggak usah dipaksain, kayak ya karya tuh layaknya hidupnya tuh bakal kayak gini loh. Kayak misalkan nih Mas Alebo nggak usah pakai metronom, ya udah karena kayaknya emang nggak usah pakai metronom, nggak usah dipaksain gitu. Dan ya gue happy banget sih sama hasilnya gitu. Ada satu momen yang menarik buatku. Kita kenal solonya Tafsir Mistik atau lagu Tafsir Mistik gitu. Di situ ada solo gitar. Kami semua mendedikasikan 3 bulan khusus untuk satu solo gitar itu. Acin, waktu itu aku bilang kayak, Cin, buat lagu ini kamu baiknya dengerin ini deh, Django Reinhardt. Pemain gitar virtuoso tahun 40 atau 50-an gitu. Buat lagu Tafsir Mistik kamu harus nyerep rohnya Django Reinhardt, aku bilang gitu. Kebetulan aku juga kepikiran itu Kang, katanya. Ya udah, kita komit ya. Aku nggak mau ngerekam solo Tafsir Mistik sampai kamu siap. Terserah kamu butuh berapa lama. Jangan diburu-buru sama deadline album ini. Karena waktu itu lagi pandemi juga. Kita nggak punya urgensi jadinya. Nggak punya urgensi untuk kapan kita harus selesai dan sebagainya. Ya udahlah, orang lagi pandemi gitu. Setelah 3 bulan dia kembali, Kang, aku udah siap nih solo Tafsir Mistik, katanya. Oke, minggu depan kita rekam ya. Siap. Waktu itu aku bilang sama Acin, Cin, main aja ya. Apa yang udah kamu konsep atau apapun yang ada di kepala kamu saat ini, main. Terserah kayak gimana. Dart, dia main. Oke, lagi sampai ada 10 apa berapa belas gitu aku. Jadi mungkin ada 10 alternatif, lalu aku chop satu-satu kalimat, satu frase dan sebagainya, jadilah solo Tafsir Mistik yang kita dengar sekarang. Dan menurutku kayak anjing, ini Django Reinhardt nih gitu. Jadi nih Django Reinhardt itu. Terus sih kerja sama The Pantura. Mereka siap buat diajak gila. Bukan siap diajak gila karena emang udah gila gitu. Terus kedua pada soleh lah anak-anaknya. Effortless lah untuk diajak kerja tuh. Acin, Buya, Gogon, Ija, kalian semua kebahagiaan gitu.